Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya. Apa? Udah makan belum? Udah. Udah makan? Udah. Saya belum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngopi kayaknya. Oh. Yang saya muliakan, yang saya kagumi, Bapak Kiai Junaidi Al-Baghdadi beserta para ibu nyai. Salam kenal. Nyai, kalau Pak Kiai istrinya tuh Bu Nyai ya. Juga kepada para alim ulama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini, saya muliakan, dan juga Ketua DPW Jawa Barat Bapak Rahman, dan kayaknya banyak DPC ya di sini ya. Absen ya, tiap meja ya absen ya. Yang kuning, Kerawang, yang hijau, mana? Subang. Belakangnya tuh? Garut. Bandung. Bekasi. Ada lagi? Selamat datang dan semua yang Bunda sekarang ya. Udah ganti ya pahlawan Bunda. Alhamdulillah, dan khususon yang lagi milad hari ini, Polsa Kerawang, selamat ulang tahun yang ke-7. Polsa? 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 Hapunten Pak Kiai, Polsa keren ini ada sejarahnya dari papa saya. Ada yang udah tahu nggak sejarahnya? Jadi kenapa papa saya itu bilang Polsa keren? Itu beliau pertama kali melihat kekompakannya Polsa dalam menghadiri konsernya Soneta, begitu kompak dan teratur. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan baik oleh pihak televisi. Dan sekarang ini di usianya Polsa Nasional yang ke-9, beliau menambahkan semakin keren karena beliau punya harapan bahwa kehadiran Polsa di tengah masyarakat bisa juga bermanfaat, khususnya kepada internal Polsa sendiri, beriman, berakhlak, apalagi? Coba yang ulang tahun B4 apa aja? Nah, tahun. Lupa ini ada DPW DKI ya. Selamat kepada ketua yang baru saja terpilih. Selamat datang. Terima kasih. Mide, apa kabar Mide? Ya. Saya di sini menghadiri milad Polsa Kerawang sebagai rasa terima kasih dan syukur, alhamdulillah, bahwa anak Bunda yang Kerawang ini akhirnya pulang ke rumah Polsa. Sempat galau ya Polsa Kerawang, sempat galau, tapi akhirnya kegalauannya sekarang udah hilang. Yang benar-benar Pak Wawan, mana Pak Wawan? Ya. Jadi di Polsa ini kita berorganisasi, belajar. Kita semua di sini belajar berorganisasi, belajar saling memahami, belajar mengerti.
Karena di organisasi ini kepalanya banyak, isi hatinya banyak, cara berpikirnya beda, dan yang dirasakannya pun juga beda. Nyontek statusnya Pak Ketua DPW itu lain lubuk, lain lubuk, lain ikannya, lain pula salah ya, lain orang, lain tanya dirimu, harus ya, tanya Lanjut. dirimu termasuk orang, supaya tahu siapakah. Jadi betul yang tadi Pak Wawan bilang bahwa kita di organisasi ini saling mengingatkan. Betul ya Pak Ketua? Mana ya Pak Ketuanya? Oh itu ya. Jadi di organisasi ini kita saling mengingatkan bahwa kita semua di sini tidak ada yang sempurna. Betul? Kita di sini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih, tapi juga tidak ada yang kurang. Karena di dalam berorganisasi itu seharusnya kita saling melengkapi. Makanya ada struktur, ada jenjang, ketua, bendahara, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang-bidang. Semua ini bekerja sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi, kalaupun ada kesalahan, bisa ditegur dengan baik. Kalaupun ada kekurangan, bisa diingatkan dengan baik. Karena jangankan ketua bidang, ketua DPC pun juga bisa salah. Betul nggak? Jangankan ketua DPC, ketua DPW pun juga bisa salah. Betul? Begitu juga ketua DPP juga bisa salah. Begitu juga saya sebagai Dewan Pertimbangan pun juga bisa salah. Tetapi kita di sini berorganisasi di dalam Polsa kembali kepada B4 yang terutama adalah berakhlak, di mana yang penting adalah perbedaan itu bisa saling disinergikan dengan baik. Sedikit saya koreksi tadi sambutan Pak Ketua bahwa tidak ada atasan dan bawahan dalam berorganisasi. Menurut saya tidak betul. Nah, jadi dalam berorganisasi itu ada ketua yang mengomandani kita, ada ketua yang memimpin kita, ketua, sekretaris, bendahara. Ibaratnya ketua ini adalah orang tua kita. Jadi kita menempatkan diri sebagai anak buah memang harus sami'na wa ta'na dengan arahan daripada pimpinan. Kalau sama statusnya, maka tidak ada yang namanya kewibawaan. Jadi memang yang namanya dalam struktur itu harus ada yang namanya menghormati pimpinan. Dari jenjang ketua, sekretaris, bendahara ke bawah bidang-bidang itu ada hierarki, ada struktur. Nah, tetapi juga bukan berarti ketua ini semena-mena, mentang-mentang ketua, abong-abong ketua, itunya. Terus lantas tolak pinggang setinggi dada. Nah, main perintah aja gitu, ya enggak gitu juga jadi ketua, kan ya Pak. Jadi yang namanya anak buah ya harus sami'na wa ta'na. Begitu juga saya di Dewan Pertimbangan ini sebagai anggota, ketuanya itu adalah kebetulan bapak saya, anggotanya ada 3, saya, Mas Vicky, dan Kak Alamsyah. Saya harus sami'na wa ta'na dengan apa yang beliau arahkan. Jadi nggak bisa yang namanya sejajar. Tetapi menjadi pemimpin itu, menjadi ketua itu harus terbuka menerima masukan dari anak buah. Boleh anak buah wajib memberikan masukan, mengingatkan, memberikan saran, itu wajib. Kalau melihat ada pimpinan yang melakukan kesalahan, kejelasan atau apapun yang dianggap kurang tepat atau kurang baik,
wajib diingatkan, bukan dimusuhi, bukan terus bikin kubu baru untuk menyingkirkan kelak. Tidak seperti itu. Jadi harus dengan persuasif, dengan akhlak, saling mengingatkan. Anggap pimpinan kita adalah orang tua kita. Setuju? Setuju? Jadi sekali lagi, dengan situasi dan kondisi sekarang ini, akhir-akhir ini dinamika yang terjadi di dalam Polsa itu wajar terjadi, sangat wajar terjadi. Cuma yang saya sayangkan, ada oknum-oknum yang memprovokasi dengan akun palsu, ada oknum-oknum yang berusaha menghasut DPC untuk melakukan manuver-manuver ke DPW dan DPP. Kita tidak bisa mencegah orang datang kepada kita untuk menghasut, tetapi kita bisa menjaga diri kita untuk tidak terhasut. Artinya, setiap ada informasi, setiap ada ajakan, jangan langsung kita telan bulat-bulat. Kita pikir dulu, kita cerna dulu, kita diskusikan dulu dengan struktur, dengan pengurus yang lain gitu. Jadi semua persoalan harus ditampung dan didiskusikan dan dibangun soliditas, dibangun kebersamaan, dibangun kekompakan, tukar pikiran, musyawarah dengan cara yang baik sehingga kita tidak mudah diadu Tambah. belum ngopi. Udah. Kita tidak mudah diadu. Kita tidak bisa mencegah pihak manapun untuk berusaha merusak, memecah belah kita. Jadi kekuatan itu yang bangun diri kita sendiri. Kita tidak bisa berharap orang lain itu membuat kita menjadi baik, tetapi kita yang bisa membuat diri kita, kepengurusan kita, struktur kita menjadi lebih baik dan semakin baik. Kemudian yang terakhir, saran saya, kalau bisa Pak DPW dibikin aturan, dibuat satu program untuk mengkaji lagu beliau, lagu dakwah khususnya. Kalau lagu cinta kayaknya udah pada hatam ini. Betul, karena gini, semua lagu karya Rhoma Irama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mau dirujuk kemanapun, ketemunya itu di ayat dan hadis. Jadi mengkaji satu lagu, contohnya Stop. Lagu Stop itu mengingatkan kita untuk berdamai, jangan ribut, kayak gitu ya. Itu semua rujukannya ada di Al-Quran dan di hadis. Dari setiap bait, setiap syair, di situ kita bisa belajar, bisa membedah Al-Quran dan hadis. Jadi semua lagu karya papa saya itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Contohnya lagu Judi, musiknya sebentar dibikin hanya hitungan menit, tetapi syairnya, beliau itu bikin syair lagu Judi itu 2 tahun. Jadi beliau memperhatikan seperti apa sih orang berjudi, kayak apa sih efeknya, kalau menang gimana, kalau kalah gimana. Kata yang judi, kalau menang alhamdulillah. Gitu. Ya bilang itu survei, jadi tidak semerta-merta apa yang beliau bikin itu kata-katanya beliau semata. Maksudnya ya tidak. Jadi papa saya itu ya kalau di rumah, beliau baca Quran. Kalau dibilang bacanya berurutan hatam, ya enggak juga. Karena cara beliau baca Quran tuh begini. Beliau menemukan satu ayat misalnya tentang alam semesta. Itu beliau beli buku
secara sainsnya, secara ilmiahnya tentang bulan, galaksi, matahari, planet-planet, bintang dan sebagainya. Jadi beliau itu menunjukkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Begitulah cara beliau membaca Al-Quran. Jadi benar-benar itu dikupas. Beliau ketemu ayat tentang diciptakannya manusia dari sperma menjadi darah, kemudian daging, tulang, dibentuk mata, telinga dan sebagainya. Itu beliau beli buku. Jadi dulu waktu saya kecil, saya yang sama mama saya itu almarhumah yang sering, dan itu dadakan, misalnya beliau lagi pagi-pagi biasanya baca Quran, ketemu satu ayat tentang anatomi tubuh manusia, langsung dia suruh mama saya pergi cari buku tentang anatomi tubuh manusia, apa aja yang ada di toko itu, beli semua. Jadi di rumah saya itu yang mungkin tidak terlihat oleh banyak orang adalah buku-buku bacaan papa saya itu selemari ensiklopedia macam-macam itu ada tentang bumi dan langit semuanya. Jadi betul-betul beliau itu mempelajari Islam, mengkaji Quran itu dengan ilmu pengetahuan. Makanya beliau itu bukan Islam yang tradisi, beliau itu Islam yang memang Islam. Makanya kenapa selalu beliau meneteskan air mata saat beliau sholat, saat beliau menyampaikan sholawat, menggunakan sholawat, beliau itu sering nangis karena benar-benar itu getarannya di diri beliau, merasakan bagaimana keesaan Allah, kebesaran Allah. Jadi Forsa wajib membedah syair-syair beliau. Mungkin kalau ada tipe-tipe orang kan kalau malas ngaji ya, malas buka terjemahan. Tapi jika dikupasnya mungkin dari syair, akan arahnya larinya pasti ke Quran dan hadis. Jadi barangkali bisa disampaikan ke DPP juga Pak DPW agar ada program untuk membedah syair. Kemudian peranan Forsa di masyarakat itu harus betul-betul bisa menjadi sebuah contoh organisasi yang positif secara umum. Secara khusus orang melihat individu sosok Forsa itu sosok yang positif juga. Contohnya hal yang sederhana saja, pakaian seragam. Jadi kalau masih ada yang pakai seragamnya ketat, terus yang wanita ya seragamnya ketat, pendek di atas pantat, itu tidak masalah asal bawahnya pakai rok panjang. Jangan pakai celana jeans atau celana ketat jadi kayak kue lepet kita Bu. Atau kalau mau pakai celana jeans yang legging gitu, atasannya harus panjang, paling tidak di bawah dengkul. Kalau di atas dengkul ya gunakan celananya yang rongga. Modis, stylish itu wajib, karena dengan kita berpenampilan rapi, cantik, ganteng itu kita menghormati diri kita dan orang lain, dan itu juga ajaran Rasulullah. Insya Allah begitu ya Pak Kiai ya. Rasulullah mengajarkan harum, wangi. Rasulullah juga mengajarkan begitu ya Pak Kiai ya. Wajib kita wangi, jangan lupa pakai deodoran. Karena kalau bau ketek kan juga mengganggu. Betul nggak? Nah, itu namanya akhlak. Jadi Forsa secara individu harus bisa menampilkan, mencerminkan sosok yang enak dilihat, bukan enak dirasa ya, enak diajak bicara, enak diajak bergaul, enak diajak berteman. Enggak dikit-dikit ngajakin berantem kalau ngomong, gitu. Dan secara umum, secara organisasi, wajib Pak Ketua membuat satu
PO mungkin ya. Mungkin nanti juga bisa didiskusikan dengan BPP, Pak Ketua DKI. Wajib melaksanakan perayaan Hari Besar Islam, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu forsa wajib. Setiap DPC, DPW, bahkan DPP wajib melaksanakan, merayakan hari-hari besar itu. Karena walaupun kita organisasi berbasis penggemar, bukan berbasis agama, tetapi kita semua punya tanggung jawab moral terhadap diri kita sendiri, juga terhadap agama kita, juga terhadap pendidikan, edukasi, dan penanaman rasa cinta terhadap Rasulullah SAW. Jadi itu wajib hari-hari besar Islam, Pak Ketua. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa diusulkan juga masuk dalam PO. Kadang-kadang saya suka lupa. Gitu. Apalagi ya, Bunda nih catatannya banyak buat anak-anak, cuma kesini lupa Pak. Apa itu? Faktor uban. Iya. Bukan umur ya Pak. Umur mah muda. 17 tahun. Banyak mikirin anak-anak bangor-bangor. Uban banyak. Alhamdulillah kita sudah bisa melewati satu dinamika yang kemarin terjadi di Forsa, ada Forsa tandingan. Jadi mungkin ini bisa kita sikapi dengan positif. Tidak perlu kita menghakimi, tidak perlu kita menjustifikasi, tidak perlu kita menjadi permusuhan. Tetapi juga bukan berarti kita harus mendukung, karena Forsa yang diakui oleh Roma Irama adalah Forsa di bawah kepemimpinan Haji Kuswanto. Walaupun ada fans lain yang ingin membentuk organisasi-organisasi berbau-bau sama, ya biarkan saja mereka dengan apa maunya mereka. Kita fokus memperbaiki diri kita fokus membuat diri kita semakin keren, organisasi kita semakin keren. Kita fokus aja dengan diri kita, gak usah mikirin yang ke sebelah-sebelah. Itu biarin aja mereka dengan urusannya mereka sendiri, itu bukan urusan kita. Jadi jangan jadi perdebatan, jangan jadi permusuhan. Daripada kita ngurusin kubu orang lain, lebih baik kita ngurusin kubu sendiri. Cuma itu yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, barangkali ada yang belum disebutin satu persatu. Itu DPC ya? Kok bukan? Oh bukan. Mohon maaf atas bila ada yang kurang berkenan, salah-salah ucap. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Milad untuk Forsa Kerawang yang udah 7 tahun. Semoga setahun ke depan Bunda berharap Forsa Kerawang bisa semakin keren, Amin. lebih baik, lebih luar biasa. Sekarang udah ada penasehatnya Pak Kiai tuh ya, supportnya udah luar biasa. Bu Nyainya sampai bikin nasi box juga, terima kasih Bu Nyai. Kalau ada lebihnya boleh Nyai. Alhamdulillah ini rezeki yang luar biasa di ultah yang ke-7. 7 itu kan kalau nggak salah angka keramat ya Pak Kiai ya. Karena kalau nggak salah alam semesta ini dibikin 7 hari, 7 malam, 7 langit, 7 lapis neraka, 7 lapis sorga. Kalau nggak salah begitu ya Pak Kiai. Saya mohon maaf Pak Kiai, ilmu agamanya minimalis. Jadi diulang ke tahun yang ke-7 ini, semoga juga menjadi titik awal ke depan lebih baik, semakin keren dan luar biasa. Amin. Boleh bersenang-senang, boleh berjoget, tapi tetap dalam koridor iman dan akhlak. Ya, goyang-goyang yang sopan-sopan lah ya, nggak usah pakai gel-gel gitu ya, nggak perlu. Ibu, boleh bersenang-senang, boleh
Nyanyi-nyanyi boleh, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa kewajiban. Udah sholat asar belum? Sama, saya juga belum. Jadi itu harapan Bunda, Pak Wawan. Dan kemudian satu informasi lagi mengenai Yayasan Rhoma Irama Center Indonesia, bahwa betul di Kerawang Barat sini akan dibangun perguruan Islam Rhoma Irama di Teluk Jambe. Teluk Jambe kan ya? Saya aja ketua kadang-kadang namanya suka lupa. Jadi perguruan ini adalah cita-cita papa saya sejak beliau muda, kepingin punya satu pendidikan Islam, karena beliau ingin mengimplementasikan secara nyata syair-syair beliau itu dengan konkret di dalam bentuk pendidikan. Banyak nantinya yang akan menjadi profit dan benefit untuk seluruh organ di bawah Rhoma Irama. Ada Korsa, ada PAMI, ada Fahmi Kamami. Semua akan terlibat di sana. Dan di sekolah itu insya Allah kita akan subsidi silang. Yang mampu membayar sekolah, yang tidak mampu sekolahnya kita bayarin. Kemudian ada SMP dan SMK, di mana SMK-nya kita salah satunya adalah multimedia, perikanan, perkebunan, agar supaya ketika lulus dari Rinci dari perguruan Islam Rhoma Irama bisa langsung bekerja di bidang-bidang yang diminati tersebut, karena ke depan itu persaingan lowongan usaha sangat ketat, dan kami berharap kehadirannya perguruan Islam Rhoma Irama ini bisa menjadi salah satu sarana pendidikan yang bisa melahirkan alumni-alumni yang mumpuni, kader-kader muslimin muslimah yang intelektual. Kemudian di sana juga akan terbuka lowongan kerja di perguruan Islam Rhoma Irama, dari mulai pendidik, pengajar, pengurus sekolah, sampai ke penjaga kebun, perawat kebun, dan satpam. Jadi akan menjadi satu lowongan usaha di sana. Saya berharap Korsa menjadi salah satu bagian yang berperan dalam pendirian perguruan Islam Rhoma Irama. Sekarang ini sudah mulai dibangun Pak Kiai Masjid Rhoma Irama. Insya Allah nanti kita ke sana, Pak Kiai, kapan-kapan kita lihat ya. Sebelum saya akhiri, padahal tadi udah minta maaf ya, masih ngomong lagi aja. Terima kasih banyak untuk supporter, sponsor kita pada hari ini, Pak Kiai Junaidi Al-Baghdadi beserta ibu-ibu nyai yang Masya Allah ini kayaknya jalan-jalan surga. Mungkin Korsa Femina ini harus belajar nih sama bunda-bunda ya. Juga terima kasih untuk para tamu undangan yang hadir di sini. Baru kelihatan juga kan ada Bapak Kiai. Betul ya Pak? Mohon maaf, saya matanya agak sering buat begitu Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.